Jadi di sini sekarang kita akan bahas video neraca massa, pembahasan soal tahun 2022 ya, soal UTS. Jadi di soal pertama ini kita ada soal neraca massa yang dimana pertama di sini kita diminta untuk membuat diagram blok alir sederhananya ya. Nah, dalam membuat diagram blok alir ini kita harus tahu kalau proses yang terjadi itu apa. Nah, di sini prosesnya disebut adalah proses ekstraksi minyak biji Malapari. Nah, otomatis dengan informasi dasar itu, kita step pertamanya bisa mulai membuat ini diagramnya dulu ya. Ini kita bikin balok sederhana, lalu kita tulis di sini ekstraksi. Nah ya, lalu di sini kita bakal punya aliran apa aja. Nah, di sini ada aliran biji Malapari ya. Jadi kita katanya mau ekstrak minyak. Ini nama prosesnya. Nah, terus yang terjadi itu apa aja? Di sini katanya ada buah Malapari diekstrak minyak dengan pelarut heksan. Ya, dengan petunjuk ini kita bisa tulis kalau kita bakal punya dua aliran di sini. Yang pertama, di sini kita punya biji Malapari. Kita tulis Malapari. Ya. Lalu yang kedua, di sini kita punya si pelarut heksananya. Namanya aliran pelarut. Nah, habis itu outputnya apa? Di sini kalau kita lanjut baca, pada akhir ekstraksi ya diperoleh ekstrak. Nah, serta ampas. Nah, ini menjadi dua aliran output yang berbeda pada neraca massa ini. Kita sebutlah di sini sebagai ampas. Nah, ini ekstrak. Yang ke ini si ampasnya. Oke. Nah, lalu di Malapari ini kita tentuin kalau dia tuh di sini isiannya adalah komposisinya minyak. Oh, sebentar. Kita tulis dulu F1-nya. F1-nya kita kosongin. Ya. Lalu persentase minyaknya berapa? Di sini minyak dan juga katanya di sini biji Malapari terdiri atas 30% minyak, sisanya serat. Berarti di Malapari ini kita punya minyak sebesar 0,3, lalu seratnya itu sisanya 0,7 ya. Nah, lalu kita geser ke pelarut, kita di sini tulis F2. F2 ini artinya adalah F itu laju alir massa. Nah, di pelarut ini katanya kita menggunakan pelarut heksan. Berarti di sini kita tulis senyawang itu heksan. Nah, cuma di sini heksannya kan 100% ya atau 1. Jadi tapi di sini kita cukup tulis heksan aja karena otomatis karena cuma ada satu komposisi. Ini bisa dikatakan dia tuh 100% atau satu nilainya fraksinya. Lalu kita baca kalau di aliran ekstrak dia katanya mengandung minyak dan heksan. Ya, sedangkan pada aliran ampas dia tuh mengandung serat, heksan dan juga minyak. Nah, di sini kita tulis F3-nya itu sama dengan minyak dan juga heksan. Ya. Lalu di ampas kita di F4 ini kita punya minyak, heksan dan juga serat. Ya, kita kosongin ini dulu. Nah, kita udah beres bagian A-nya ya. Lalu kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini katanya kita diminta susun persamaan neraca massa. Ya. Nah, kita lanjut ke neraca massanya. Kita tulis di samping aja.
Nah, pertama kita susun yang paling pertama itu neraca massa total. Nah, neraca massa total ini bentuknya itu adalah F1 tambah F2 sama dengan F3 plus F4. Ya, caranya adalah kita ketahui ininya aliran kemana aja. Di sini kan aliran 1 masuk, aliran 2 masuk, yang 3, 4 tuh keluar. Makanya F1 plus F2 sama dengan F3 plus 4. Ini kita namain persamaan pertama. Oke. Lalu di sini kita bakal punya neraca massa komponen ya. Yang pertama mulai dari si minyak. Minyak ini kita tulisnya kayak gini aja. X1M, M itu buat minyak. Terus F1 karena dia ada di aliran 1, terus kita pergi ke F2. Nah, cuma di F2 ini dia gak mengandung minyak kan. Yang ada minyak tuh apa aja? 1, 3, 4. Di sini F2 tuh gak mengandung minyak. Berarti di sini kita nolin aja F2-nya atau gak usah kita tulis kalian ya. Sebentar. Ya, sama dengan F3-nya ini berarti X3M ini F3 ditambah X4M ini F4 ya. Ini kita sebut persamaan kedua. Lalu kita lanjut ke komponen serat. Nah, komponen serat ini kita bentuk kayak gini. Lagi-lagi F2 nya kita skip karena cuma mengandung heksan, jadi neraca massa komponen seratnya nggak ada di F2. Nah, sedangkan kalau di F3 dia tuh gak mengandung serat juga kan, makanya kita langsung lompat ke F4. Di sini ke X4 S F4. Ini adalah persamaan ke-3. Lalu yang terakhir kita bikin neraca massa komponen si heksana ya. Berarti ini kita tulis X2 H F2 sama dengan X3 H F3 ditambah nah kayak gini ya. Kita di sini taruh tulis nih. Nah, yang lalu kita udah juga beres ini. Nah, yang bagian C ini kita diminta hitung kebutuhan pelarut untuk mengekstrak 5 biji malapari ya. Kalau densitasnya tuh 655 kg meter kubik. Nah, di sini ada informasi ya. Katanya jumlah pelarut yang digunakan tuh 3 liter per biji malapari. Nah, berarti di sini gue bisa nulis ini tuh adalah 3 liter per kg malapari ya. Ini bakal nyambung ke bagian C karena kita diminta ngitung berapa kebutuhan si pelarutnya. Kita kerjain C di sini ya, kebutuhan pelarut. Nah, di kebutuhan pelarut ini kita kan tadi tahu kalau F2 ini adalah berapa? 3 liter per kilogram malapari. Sedangkan dia tuh harus F itu harus dalam bentuk kilogram ya. Makanya di sini katanya untuk mengekstraksi 5 biji malapari, maka di sini kita tulis 5 kg malapari ya. Lalu setelah kita kalikan 5 kg malapari, kita ubah ini kita kali dengan densitas ya. Densitasnya itu adalah 655 kg per meter kubik ya. Ini liter, ini meter kubik, ini belum setara. Nah, karena liter itu kan sama dengan dm kubik ya. Jadi meter kubik dulu baru dm kubik ya. Kita pakai satuannya itu adalah meter kubik aja ya. Makanya dari sini dia tuh harus dibagi 1000. Nah, makanya di sini
kita ubah jadi 1000 ya. Nah kayak gini. Dan dari sini kita bakal dapat kalau hasilnya itu adalah sebentar 9,825 kilogram. Ini jawaban yang bagian C. Kebutuhan pelarut adalah 9,8. Nah, lalu bagian D adalah kita diminta menghitung jumlah minyak yang terbawa ampas. Ya. Nah, misalnya sebagai contoh, jumlah minyak yang terbawa ampas. Berarti kan ini fokusnya itu ada di ampas aliran 4, lalu ditanyain adalah minyaknya. Nah, berarti maksud dari pertanyaan D ini kita ditanyain F4 minyak. Ya, atau ini sama aja F4 minyak itu adalah fraksi minyak di aliran 4. Ya. Ini pertanyaan untuk berapa? Nah, gimana cara ngerjain ini? Kita harus selesaikan persamaan neraca massa yang udah kita bentuk. Nah, sebagai contoh, yang persamaan kedua kita punya kalau X1, kalau fraksi minyak di aliran 1 itu akan sama dengan fraksi minyak di aliran 3 dikali F3 ditambah fraksi minyak di aliran 4 dikali F4. Nah, kita tulis ulang dulu kayak gini. X1M terus ini F1 sama dengan X3M F3 ditambah X4M F4. Nah, di sini X1M itu kita taruh 0,3. Ini kita pasang 5 ya. Karena di soal tuh dibilang kalau ini tuh 5 kg biji malapari. Berarti kita F1 nya 5. Lalu X3M ya, kita diketahui gak? Enggak kan? Itu disimpan dulu aja. Oh, sebentar. Di sini ada data yang belum kepake. Katanya datanya itu fraksi pelarut dalam ampas adalah 0,25 dan maksudnya itu adalah fraksi pelarut dalam ampas itu di sini nih, ini 0,25 ya, maksud soal kayak gitu. Lalu katanya di sini perbandingan massa minyak heksan dalam ekstrak adalah 1:6. Nah, di sini berarti kita bisa tulis di minyak itu adalah 1/7, sedangkan heksana 6/7. Kenapa gitu? Karena kan minyak per heksan adalah 1/6 itu. Nah, kalau gitu berarti fraksi itu kan adalah fraksi minyak atau Y minyak itu adalah minyak per total, otomatis 1/1+6, makanya 1/7. Itu asal usul kenapa ini 1/7 ya. Dikalikan dengan F3 nya ini berapa gak diketahui ya, maka kita kosongkan dulu F3. Lalu X4M ini juga gak diketahui, kita kosongkan dulu ya. Begitu juga F4. Oke, sebentar. Oh, ini diketahui ini tuh 1/7 ya. Terus kayaknya segini dulu ya. Oke, lalu lanjut
ke persamaan 3. Persamaan ketiga tuh kita punya ini X1 serat dikali F1 sama dengan X4S dikalikan F4. Ya. X1S kita tahu 0,7 karena dia tuh sisa fraksinya 0,7. F1 nya kita masukkan 5, X4S nya itu kita biarin aja ya, kayak gini. Nah, maka ini akan sama dengan berapa? 3,5 kan? Kita kalikan ini menjadi ini. Kita simpan itu. Lalu kita lanjut ke neraca massa keempat. Ya. X2 heksan dikali F2 sama dengan X3H dikali F3 ditambah X4H dikali F4. Nah, lalu di sini kita bakal masukin dulu, misalnya di sini heksannya berapa? 1, kita masukin 1 ya. F2 nya berapa? F2 tadi kita dapat mana ya, ini nih, ini F2 ya, ini F2 nya kita pakai dari yang C tadi 9,825. Nah, lalu X3M yang berapa? Ini X3H deh, X3H nya ini 6/7 dari F3. Lalu kita masukin fraksi heksan ada gak? Nah, kita masukin 0,25 alias 1/4 F4. Nah, lalu kalau kayak gini kita dapat di sini tuh, sebentar. Kita bahas yang aliran 4 dulu. Jadi gini, kan di aliran 4 kita punya minyak, heksan, dan juga serat ya. Nah, jadi fraksi minyak ditambah fraksi heksan ditambah fraksi serat itu pasti sama dengan 1 kan, atau 100%. Nah, sini heksannya kita ketahui ini tuh adalah 0,25. Betul? Nah, kita simpan dulu nilainya. Akan sama dengan 1. Ya. Nah, maka dari sini kita dapat hubungan kalau fraksi 4 minyak ditambah fraksi 4 serat itu akan sama dengan 0,75. Ya. Nah, dari sini kita bisa misalkan kalau fraksi minyak di aliran 4 itu akan sama dengan 0,75 min X 4,S ya, kayak gini. Nah, makanya di sini kita bisa ubah ini ya. Ini bakal menjadi nilainya itu adalah 1,5 sama dengan 1,7 F3 itu sama ditambah 0,75 min X4,S dikali F4 ya. Lalu dari sini kita bakal dapat, sebentar, F4. Oh ya, di sini bakal jadi gini, ini jadi 1/7 F3 terus ini ditambah 0,75 itu 1/4 ya. Ini 3/4 F4 dikurangin min X4S F4 ya. Nah, ini nilai ini tuh adalah nilai si ini kan. Nah, makanya di sini kita bisa ganti 3,5 ya. Terus kita pindah ke samping, nanti bakal 5 sama dengan 1/7 F3 ditambah 3/4 F4 ya. Ini kita dapat persamaan ke berapa nih? 2, 3, 4, 5 persamaan ke 5 ya. Oke, lalu kita bisa eliminasi
persamaan 4 ini dan persamaan 5 barusan. Ya. Nanti kurang lebih biar ini tereliminasi, ini kita bakal kali 6. Ini kita kali 6, bakal jadi apa? Bakal jadi 30. 30 sama dengan 6/7 F3 ya, ditambah 15/4 F4 ya. Lalu di sini kita punya 9,825 sama dengan 6/7 F3 ditambah 1/4 F4 ya. Ini kita kurangin, nanti kita bakal dapat singkatnya tuh ya, F4 sama dengan 4,747 nggak salah ya, kilogram. Kita dapat F4 nih ya. Lalu kita bisa masukin ke sini nih, ke persamaan 5. Nah, 5 sama dengan oh enggak, kita pakai ke habis ini tuh kita ke persamaan 1 kan, F1 kita dapat F4, habis itu kita pindah ke persamaan 1, F1 tambah F2 sama dengan F3 tambah F4 ya. Di persamaan yang ini kita masukin semua nilai yang diketahui. F1 nya itu 5, F2 nya itu 9,825, F3 ditambah ini 4,747. Nanti dapat kalau F3 nya itu adalah 10,078 kg ya. Kita tulis data terbaru, ini adalah 4, lalu F3 nya itu adalah 10, ya. Pertanyaan apa? Pertanyaan tuh adalah ini, kita ditanyain berapa F4 minyak itu berapa. Otomatis karena ditanya itu, kita geser ke persamaan si minyaknya ya. Kita geser ke persamaan kedua, jadi kayak gini kan. Tadi tuh persamaan kedua tuh bentuknya gini ya, X1M F1 sama dengan X3M dikali F3 ditambah X4M F4. Nah, ini itu yang ditanyain kan. Otomatis ini kita pindah ruas saja ya. Kalau X4 M F4 ini dia tuh sama dengan ini dikurangin ini ya. Fraksi minyak berapa? 0,3 ya. F1 nya berapa? 5, terus dikurangin dengan X3M nya berapa? X3M itu adalah 1/7, dia tuh 1/7 dikali F3 nya tadi berapa? Sekitar 10 ya, 10,078. Nah, nanti dapat ini tuh hasilnya adalah sekitar 0,06 kg ya. Jadi itu jawaban buat bagian D. Oke, jadi itu aja buat pembahasan nomor 1. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih.